Ya, Oke, nah anyway, Mas Dani sebetulnya asalnya dari mana sih, Mas? saya dari Surabaya aslinya. Dari Arek Surabaya. Surabaya. Oh, oke, orang cah arek Surabaya ya. Ya, Arek Surabaya. Oh, arek Surabaya. Terus kalau sekarang tinggalnya di Di Tangerang. Oh, di Tangerang. Oh, berarti sama ya kita ya. Ya, ya. Oke. Nah, nih aku mau say hi dulu teman-teman malam ya semuanya. Teman-teman Mas Dani juga malam. Nah, malam ini kita mau belajar nih soal money management. Ini merupakan Yes. financial series ya, episode satu. Nah, khususnya temanya nanti tentang aktif versus passive income. Nah, kita Siap, siap. itu ya, sebetulnya boleh dong ceritain nih, kalau menurut Mas Dani sebenarnya management tuh apa sih? Ini saya selalu bingung nih kalau ditanya money management itu apa gitu kan. Yang pasti sih bahasa Indonesianya ngatur duit gitu kan. Kalau ditanya ngatur Benar. duit itu apa, ya ngatur duit itu ya gimana caranya duit yang kita terima itu cukup sampai nanti ketika kita tua dan kita udah nggak bekerja lagi gitu. Istilahnya sampai Ah, kita pensiun nanti duitnya yang ada itu cukup gitu. Jadi money management itu nggak cuma sekarang aja, tapi bisa sampai 30, 40 atau bahkan 60 tahun lagi dari sekarang gitu. oke. Jadi gampang simpelnya itu pokoknya ngatur duit gimana kita bisa sampai survive sampai mau berpuluh-puluh tahun gitu lah ya Mas ya. Betul, Nah, betul. menariknya kan kalau ngomongin nggak soal ngatur duit ya Mas ya. Kalau di soal di piramida keuangan, sebenarnya ngatur duit itu ada di layar berapa sih Mas? Justru kalau piramida keuangan itu adalah bagian dari si money management ini, dari ngatur duit ini gitu kan. Jadi money Oke. management itu ya bisa dibilang ada piramidanya. Piramida yang dasarnya apa gitu kan? Nyiapin dasarnya keamanan dulu, dana darurat. Atasnya terus kemudian baru asuransi. Ya sebenarnya dana darurat sama asuransi nggak bisa dibilang beda tingkatan ya, karena keperluannya beda kan. Jadi kalau Mm. bisa jalan bareng gitu. Terus kemudian baru Ah, kalau itu selesai, nah baru bikin tujuan-tujuan keuangan gitu. Jadi tanpa dasar piramidanya itu, tujuan keuangan yang lain itu nggak akan bisa tercapai gitu. Tadi ada quote mm, bagus sih di komen salah satu reel saya gitu. Uh, si beliaunya ini bilang, Jocelyn Mindra ya, apa siapa sih ya? Saya lupa nama username-nya. Nah itu bilang gini, kalau nggak bisa mengatur dana darurat, menyiapkan dana darurat, itu nanti kita itu nggak akan bisa menyiapkan keuangan kita, nggak bisa ngatur keuangan kita sampai kita tuh bisa kaya gitu. Jadi kalau dana darurat aja nggak bisa ngatur, ya kita nggak akan bisa ngatur aset kita yang lain untuk bisa kaya gitu. Nah itu mm. dasarnya kayak gitu. Wow, jadi sebetulnya dana darurat ini penting lah ya. Tapi lebih penting lagi ya Mas Dani ya first thing first, kita punya duitnya dulu ya. Karena kadang Betul, berbagai mau ngatur kayak gimana, tapi kalau duitnya nggak ada, sama juga bohong kan, apa yang mau diatur gitu. betul, betul. Tapi itu alasan Dan, banyak orang loh, buat nggak mau ngatur duit. Alasannya nggak punya duit, ngapain gue ngatur duit karena duitnya aja gue nggak punya gitu. Nah, nah, pertanyaannya adalah nggak punya duit itu beneran duitnya nggak ada atau memang ya karena nggak diatur. Jadi kayak ayam sama telur nih, gitu kan? cukup itu dua hal yang berbeda ya, Mas Dani ya. Ngatur duit Maksudnya gimana? atau nggak punya duit sama sekali gitu kan. Masalahnya gini, apa namanya, orang yang sudah bekerja gitu kan, sudah punya pekerjaan, apapun pekerjaannya dan berapapun income-nya, dia itu sebenarnya udah punya duit buat diatur. Jadi semenjak orang itu punya penghasilan, seharusnya orang itu sudah mulai ngatur duit. Bahkan kemarin ada yang komen, saya ngatur duit itu nggak dari saya bekerja, saya ngatur duit sejak saya sekolah, karena saya sekolah saya dikasih duit sama orang tua saya gitu. Nah karena saya Betul. udah dapat duit dari orang tua saya itu bener-bener mati-matian apa minta saya buat ngatur duit. Kalau saya nggak bisa ngatur duit saya nggak dikasih duit apa saku lagi sama orang tua. Jadi makanya ngomong ngatur duit, nunggu punya duit itu nunggu sampai punya seberapa banyak gitu kan pertanyaannya. Betul, betul, betul. Tapi ini menarik nih. Mungkin
Mas Doni boleh share dong dulu waktu kecil, mungkin pernah di apa ya, di encourage sama orang tua. Ini loh, misalkan banyak. Biasa dulu aku sih sukanya ada 3 pos. Yang pertama misal buat nabung, yang satu lagi Hmm. misal buat happy, yang satu lagi buat sedekah lah. Nah mungkin Mas Doni bisa share nggak ke kita dulu sih pas kecil gimana sih? Sayangnya saya nggak punya privilege itu sih. Saya itu nggak punya Oh, privilege orang tua saya bisa ngajarin saya tentang atur duit. Saya udah sering cerita tentang latar belakang keluarga gitu kan. Bapak saya itu supir angkot. Nah ibu saya itu nggak lulus SD, ibu rumah tangga yang nggak lulus SD gitu. Jadi beliau hmm, berdua ini adalah kelas pekerja yang memang living paycheck to paycheck, dan setiap bulan itu selalu bingung gimana caranya bayar duit sekolah anak gitu. Jadi orang tua saya nggak pernah ngajarin saya itu. Jadi yang saya pelajari dari orang tua saya adalah kalau kita nggak punya duit, kita harus ngutang. Pertama itu. Nah, kalau oh, misalkan kita ngutang, ini pelajaran bagus yang saya dapat dari orang tua saya adalah kalau kita ngutang, kita harus bisa bayar. Jangan sampai kalau hmm, kita punya utang, kita itu nggak bisa bayar, dan jangan sampai kita itu makan uangnya orang lain gitu. Nah, itulah yang ada di kepala saya sampai sekarang gitu. Jadi kalau misalkan saya ngutang, jangan sampai saya ngutang ke orang. Kalau sampai saya ngutang, saya harus bayar utang itu. Nah, pelajaran itu yang saya dapat. Dan kemudian dengan kondisi yang seperti itu, saya mulai kerja itu dari sekitar saya SMP atau SMA ya. SMP saya kasih les anak SD, waktu SMA saya udah mulai kasih les ke anak SD dan SMP gitu. Jadi ya udah mulai kerja di situ. Dan dari duit saya, sayangnya karena saya nggak diajarin yang money management buat nabung dan sebagainya, ya duit yang saya dapat saya pakai buat kalau nggak beli komik, saya pakai buat fotokopi buku atau beli buku gitu. Karena saya suka baca. Jadi buku yang saya beli ya buku pelajaran gitu kan. Buku pelajaran yang saya habis baca, saya beli buku yang lain yang kira-kira menunjang sebuku pelajaran ini gitu. Jadi itu sih yang saya pelajari dari orang tua. Justru kayak dana darurat, terus habis itu nabung buat keinginan dan sebagainya, itu saya pelajari justru waktu jauh setelah saya bekerja gitu. Waktu kecil hmm. saya nggak dapet itu. Tapi kan ya at least Mas Doni kan udah tahu seperti apa dan akhirnya sekarang bisa aplikasiin ke diri sendiri dan mungkin anak juga kali ya. Betul betul. Iya, iya. Memang cukup menarik sih. Tapi itu ngomong-ngomong komiknya terus Mas Dani sewain lagi nggak? Kan kadang kan ada ya orang Enggak yang kayak enggak gitu. enggak, karena gini, mungkin banyak yang anak-anak yang seperti itu, dan teman-teman saya yang beli komik terus kemudian disewakan. Kalau saya bandingkan dengan diri saya, latar belakang mereka itu adalah orang tuanya masih punya cukup duit, sehingga mereka itu Hmm. tidak tidak pernah ngerasa kayak buku komik ini terlalu berharga untuk disewakan. Nah, karena orang tua saya nggak punya duit nih, begitu saya punya duit buat beli buku komik, saya anggap buku komik saya ini sangat berharga gitu. Dan saya nggak mau, saya itu nggak suka kalau misalkan buku komik saya itu dipinjam orang, dipinjam teman saya aja, terus kemudian dilipat salah satu halamannya, saya tahu dan saya kesel banget. Makanya saya benar-benar simpen semua buku komik saya, koleksi saya sampai sekarang masih ada di Surabaya. Itu sebagai harta saya yang paling berharga gitu. Jadi saya nggak Wah. pernah sewain. Saya nggak dapat pelajaran bisnis dari situ. Nah, saya dapat pelajaran bisnisnya adalah dari ibu saya yang memang buka toko, karena beliau kan nggak bekerja ya. Untuk bantu Hmm. bapak saya yang supir, beliau buka toko. Nah, saya bantu-bantu di toko itu. Pelajaran yang saya dapat dari toko itu adalah bahwasanya bisnis itu berat gitu kan. Ya semua orang bisa bangun bisnis, tapi bisnis itu berat. Terus kemudian kita better kalau misalkan, kan namanya toko jual beli ya, trading ya. Namanya Ya. trading, lebih mending dapat untung kecil tapi terus dan konsisten daripada mencari untung gede tapi cuma sekali. Nah, itu yang saya pelajari. Dan kalau Oh, misalkan kita habis beli, habis itu harga barangnya naik, ya kita simpen dulu aja, jangan kita jual barangnya gitu. Kita tunggu hmm. sampai kenaikannya itu udah mentok, baru kita jual biar keuntungan kita maksimal. Nah, ini dari toko yang ibu saya buka ya, saya belajar itu. Dan apa, ini bisa di-apply ternyata buat trading saham, buat investasi saham gitu. Dan saya sangat bersyukur tentang itu gitu. Wah, menarik banget. Ceritanya dari toko aja bisa langsung banyak ini ya kepikiran bisnisnya mulai itu berarti ya. Oke. Nah, Gitu mas. mungkin kita agak mundur sedikit. Itu Sorry, sebenarnya pertama kali, suaranya sorry, breaking pertama, mas. Saya nggak ah? bisa nangkep kata-katanya. Oh,
Sorry, sorry. Ini tadi habis ada geluduk, Mas Dani, sorry. Sama, saya juga. Oh, ya. Ya, 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 oke, oke, oke. Ya, mungkin kita searea nih. Ya, oke. Ya, aduh. Soal ini, Mas Dani, jadi kan tadi kan soal SMP mulai udah kerja kecil-kecilan. Nah, terus Ya, yang pas udah ke kantoran kah atau apa itu kapan sih, Mas Dani? Mungkin bisa share. saya mulai kerja kantoran itu ya setelah lulus kuliah ya. Lulus kuliah saya langsung kerja, langsung jadi manajemen training di salah satu bank gitu kan. Ya, ya dari situ sih. Terus kemudian ya saya sangat menikmati menjadi hashtag pengabdi gajian. Saya suka pakai hashtag itu, pengabdi gajian gitu kan. Jadi tiap bulan saya masih terima gaji, saya masih mengharapkan gaji, karena saya tahu beratnya kalau misalkan saya harus mulai bisnis gitu kan. Nah, saya Hmm. udah merintis bisnis kecil-kecilan tapi ya belum belum gede bisa menggantikan penghasilan, masih belum gitu. Tapi ya udah mulailah gitu. Oke, wah, berarti waktu dulu kerja, berarti mulai sambil bisnis gitu ya? Oh, enggak, bisnisnya baru mulai kok. Saya kerja ya Oh, kerja bisnisnya aja, jadi kerja bisnisnya baru aja. mulai. Oke. Wow, Jadi berarti pengabdi ya, gajian tadi itu. aktif income aja dah pokoknya ya. Ya, nah, aktif income aja. Aktif aja. Nah, kan ya sebetulnya di era sekarang nih 2022, which is mulai kita di 2020 kan terjadi pandemik. Itu benar-benar orang berubah banget ya perilakunya Ya, ya terhadap dia spending money, the way dia thinking, bisa akhirnya yang dari mungkin direktur bisa akhirnya beralih ke masak dan lain sebagainya. Nah, yes, sebelum yes. kalau di era millennials nih ya, tepat millennials nih. Kenapa orang-orang millennials sulit banget untuk ngatur keuangan? Mas Dani kan pastinya dulu pernah di era-era masih ya 25-an, mungkin kepala tiga gitu. Menurut Mas sendiri apa sih Mas? Orang susah ngatur keuangan, susah ngatur duitnya itu ya karena mereka nggak punya tujuan sih. Ini kedengeran klise banget gitu kan. So klise sampai kayak saya pengen muntah kalau denger gitu. Cuma cuma tapi benar gitu yang dibilang orang-orang, if you don't have any goal, then you cannot do what you need to do gitu. Jadi kita Hmm, memang itu perlu tujuan yang mau kita tuju itu apa, biar kita tuh bisa mulai menjalankan langkah-langkah untuk mencapai tujuannya. Jadi kayak wah, misalkan tujuannya, misalkan orang kalau belum nikah gitu kan, belum belum ngerti nih biaya biaya nyekolahin anak itu berapa gede gitu kan. Mereka nggak pernah kepikiran buat nabung buat nanti anaknya sekolah, nggak pernah kepikiran. Terus kemudian masih muda baru mulai kerja. Masa tua ketika pensiun umur 55 tahun, mungkin mereka ngelihat orang tua mereka, tapi mereka nggak pernah kepikiran, gue nggak akan pernah nyampe ke situ karena gue masih muda gitu. I will be forever young. Mereka akan mikir kayak gitu. Karena sesuatu yang jauh banget di depan itu ya nggak akan pernah kerasa sakitnya sekarang. Makanya mereka nggak pernah mikir buat mulai ngatur duit, nggak pernah mikir buat investasi. Kalaupun mereka investasi, mereka ngatur duit gitu, itu most likely, ini saya nuduh orang-orang gitu kan, most likely itu mereka ikut-ikutan teman, karena temennya begini mereka ikutan. Nah, teman yang diikutin bisa jadi mereka memang dari kecil atau mereka sudah tahu ilmunya itu seperti apa gitu, karena mereka sudah punya tujuannya. Begitu dihadapkan, kalau misalkan ini kan sekarang lagi rame FIRE gitu ya, financial independent retire early gitu. Orang-orang yang pengen FIRE rata-rata kan masih muda tuh, masih pada mulai kerja. Ditanya pengen pensiun usia berapa? Saya pengen pensiun umur 35 tahun, mereka masih 25 tahun. Nah, dikira ngomong pensiun umur 35 tahun itu ya udah pensiun aja gitu tanpa perlu apapun. Padahal biaya hidup mereka itu mereka nggak mikir nanti dapatnya dari mana kalau FIRE. Oke, ternyata kalau misalkan pengen FIRE usia 35 dihitung, mereka baru kepikiran, oh iya ternyata aku harus ngumpulin duit sekitar 5 miliar misalkan. Nah, dari situ betul. baru mulai mereka mikir, oh iya ya benar kalau misalkan gue harus mencapai 5 miliar 10 tahun lagi dan gue harus invest agresif sekarang, baru mulai ngatur duit. Nah, kalau mereka nggak pernah kepikiran tujuan apapun yang pengen dicapai, gimana bisa mereka ngatur duit gitu kan? Karena ya ngapain? YOLO, you only live once gitu kan. Ngapain gue ngatur-ngatur duit, ngapain gue sengsara-sengsara sekarang gitu. Kayak gitu sih, karena nggak ada tujuannya mas kalau menurut saya. Wah, gila. Itu sebenarnya
ibarat kita lagi main bola, tanding, tapi nggak ada gawang, Mas ya. Betul, betul. Jadi apa? Jadi Mau nembak kemana gitu kan? ya muter-muter aja bolanya tiki taka, oper-oper aja nggak ada tujuan buat golnya gitu. Yes. Dan tadi benar banget deh Mas Dani bilang sih. Maksudnya most likely milenial sekarang tuh kebanyakan ya syukur-syukur ya dia misalkan ikut temannya investasi saham ini itu. Mungkin yang kayak apa yang kemarin Gozali NFT langsung mulai selfie-selfie gitu kan. Iya, Kocak iya, banget. iya. Tapi padahal kan kalau kita lihat backgroundnya Gozali dia memang seorang desainer dan konsisten. Yes, Dia dari betul. 2000 gitu. Bukan yang tiba-tiba ujuk-ujuk fotonya udah langsung kejual, nggak gitu juga Betul, sih. betul, betul, betul. Jadi jadi ya balik lagi sih, bener banget ketika kita punya satu tujuan, yaitu sebetulnya yang membakar kita untuk ya gimana caranya kita capai tujuan itu. Hmm. Dan Benar, lagi benar. soal pensiun sih sebetulnya ya cukup ini sih Mas. Maksudnya untuk orang-orang tipe yang ya personally kayak saya kan belum belum married juga ya kan. Jadi nggak kepikiran juga untuk apa dan tapi setelah beberapa orang yang ngasih tahu kayak misalkan sekarang udah punya anak nih buat teman-teman yang mungkin masih nikah muda gitu ya. Terus lagi mikir mau dong buat dana pendidikannya gitu kan. Nah, cuman kadang suka mikirnya kan gini, ya udah deh hitungin aja deh misalkan buat masuknya sekolah dari TK, SD, SMP, SMA gitu ya. Padahal dipikir-pikir sebetulnya dengan masuk sama mau sampai lulus itu dua hal yang berbeda loh, Iya, ya kan? betul, betul, betul. Cukup panjang ya spare waktunya. Kalau kita punya anak usia 3 tahun, berarti mesti spare sampai ya kira-kira 15 tahun plus plus 3 atau 4 lah gitu loh. Itu Hmm. pun belum dihitung dengan inflasi ya kita tahu sendiri. Yes, yes, betul, betul. Jadi berarti balik lagi yang penting kita tahu tujuan keuangan kita, baru kita breakdown lah ya Mas ya. Yes. Nah, Memang harus seperti itu. iya betul banget. Tadi ya masa soal kan kayaknya zaman sekarang pun anak-anak milenials pun ya itu masih kebanyakan aktif income nih. Ya, ya. Mana sih, mungkin eh Mas Dani sendiri punya cerita gimana supaya kita ke-trigger dulu deh, awalnya ke-trigger dulu deh dari aktif mau menjadi pasif itu gimana sih step by stepnya gitu. Ini pertanyaan yang kalau misalkan ditanyakan selalu jawab dengan susah sih, nggak ada trigger yang bisa langsung ting terus bikin orang bisa apa namanya semangat gitu untuk bisa membangun passive income. Karena kalau misalkan awalnya bermula kayak saya dari seorang apa karyawan gitu kan yang hidupnya dari gaji gitu, ngebangun passive income itu kan sebenarnya bisa dilakukan dengan cara investasi. Kalau kita bisnis, kita buka bisnis dan bisnisnya itu kita urusin terus gitu kan. Itu bukan passive income loh itu masih active income loh. Kalau masih kita tiap hari harus turn Bener, to the business, itu masih active income. Jadi bukan passive income. Nah, kalau passive income itu kayak misalkan kita punya duit, misalkan didepositoin atau ditaruh di reksadana pasar uang atau ditaruh di saham. Ya kita tempatkan, kita beli aja, kita beli tanpa kita trading ya. Kalau trading itu menurut saya masih active income. Nah, kalau misalkan kita betul. investasi, taruh, terus kemudian terima bunga, terima kupon, terima dividen. Nah, yang kita terima itu yang jadi passive income kita. Tantangannya adalah Hmm, gimana caranya memperbesar passive income ini dengan gaji kita yang pas-pasan. Gitu kan? nah, Banyak exactly. orang yang Betul. udah menyerah duluan, mereka mulai investasi nih, mulai beli obligasi ori, belinya 1 juta gitu kan. Terus mereka Hmm, berharap akan jadi passive income yang nambah apa namanya portfolionya gitu. Ternyata begitu masuk dari 1 juta, masuk cuman 3.000 perak, 2.000 perak sebulan gitu kan. Mereka ngelihat ini apaan gitu. Padahal di situ kuncinya, tiap bulan terima 2.000, 5 bulan terima 10.000 gitu kan. Nah 10.000 dibelikan reksadana, dibelikan apa hmm, ya saham, kalau kalau yang 10.000 bisa sih saham gocapan gitu kan, tapi nah sama. kuncinya itu di situ. Dari duit yang sedikit ini dibelikan lagi investasi, direinvestasikan.
Terus habis itu nambah lagi duitnya kan, nambah ya mungkin nambah 100-200 perak nggak masalah, dibelikan lagi. Nah kuncinya tuh di situ. Kalau saya udah berani bilang gitu kan, dari apa namanya investasi saham itu udah lumayan dapat beberapa juta lah setahun yang saya belikan saham lagi, dibelikan saham ini nambah lagi nanti dividennya gitu kan. Terus habis itu dari ori saya belikan reksadana lagi yang kayak gitu, jadi itu muter terus ngegulung nantinya. Nah masalahnya investasi itu sama kayak kita ngelihat habis kita ngecat terus kita tungguin catnya kering, atau rumput di halaman kita lihat rumputnya tumbuh, itu ngebosenin banget gitu loh, nggak ada yang exciting dari situ. Jadi Bener, kalau bener. orang mau mau ke trigger untuk bisa membangun passive income lewat investasi, susah gitu. Jadi mau nggak mau harus motivasi dari dalam diri. Tujuannya apa? Oh iya, gue mau membangun ini gitu. Menurut saya sih gitu sih. Wah, Gue menjawab ya. cukup menjawab analoginya yang cukup ini. Mungkin kesimpulannya adalah jangan taruh telur di satu keranjang ya. Jadi pokoknya berapapun misalkan kita punya kayak tadi nih ori ini kan lagi di ini ya digaungkan terus lah sama pemerintah kan Mas. Jadi dari 1 juta Iya, iya. tadi ya mungkin sedikit banget cuma dapat sebulan paling 3.000 perak. Tapi ya dari situ kumpulin 6 bulan mungkin setahun taruh Ya, betul, betul. memang dikasihkan urusan ada. Sehingga dari situ ya akhirnya pas income-nya mulai bertambah lebih besar. Betul, Nah, betul. em, kalau orang sebagai pekerja itu ya Mas ya, sebagai kan dia masih aktif income gitu ya. Biasanya kan eh, aku kenal banget yang namanya cash flow quadrant dari Robert Kiyosaki. Kalau kita ngomongin hal itu kan sisi kiri masih aktif ya. Mau kita sebagai employee ataupun sebagai self employee. Kayak seorang Ya, dokter, orang lawyer, seorang chef juga sebenarnya aktif income kan Mas. ya, Terus baru betul. bergeser yang di sebelah kanan ada business owner, ada investor. Nah, menariknya adalah ya pastinya orang-orang akan banyak sekali saat ini ya millennials pun juga berpikir ah enak juga sih sebagai active income kayak tadi Mas Dani apa istilahnya. Eh, apa gaji Mas tadi? Pengabdi gajian, hashtag pengabdi gajian. Nah, pengabdi gajian. Kalau pengabdi gaji kan artinya ya udah kita mau gimana pun perform gimana setiap tahun juga pasti digaji. Tapi tantangannya kalau kita punya bisnis itu kan pasti kita selalu mikirin kan gimana kita Ya, harus capai omset hingga akhirnya kita dapat profit. Nah, ini mungkin lebih praktikalnya ya, practical tipsnya nih Mas, buat teman-teman yang saat ini misalkan masih kerja gitu kan, supaya dia punya passive income, langkah pertamanya apa dulu sih? Mungkin 3 langkah aja deh. 3 langkah ya. Mm-mm. Kalau misalkan dia memang pengen punya passive income selama dia bekerja, gitu kan. Kalau mau, aduh susah ya kalau ngomongin 3 langkah, berapa langkah gitu mas. Oke, bebas deh. Gini, gini, Kamu. gini. Gini aja, passive income itu bisa dibangun dengan yang pertama bangun portfolio investasi gitu. Terus kedua, Oke. punya apa namanya, punya aset lain yang bisa generate income. Aset lain Mhm. seperti apa ya, investasi salah satunya tadi, tapi bukan bukan bentuk investasi ya. Terus habis itu yang Oke. ketiga punya bisnis yang udah kebangun sistemnya. Nah, Hmm, yang saya mau ngomongin bisnis dulu. Kalau bisnisnya itu belum kebangun sistemnya, yang dia bisa tinggalin dan masih tetap terus jalan, ya dia mau nggak mau harus ngurusin, dan itu masih jadinya ya tetap active income gitu. Masih dia tetap harus ngurusin gitu kan. Nah, sampai dia bisa ya. seperti itu, dan dia masih harus berusaha keras. Yang pasti harus bangun sistem dulu biar dia bisa tinggalin. Nah, terus habis itu yang investasi of course sudah pasti minimal 10% dari penghasilannya berapa, belikan aset yang memang bisa mengenerate income. Kalau emas gitu kan, emas itu nggak generate income. Emas itu kita hanya berharap ke kenaikan harga. Tapi kalau kayak saham itu kan, saham itu bisa generate income dari dividen dan dia bisa naik harganya. Terus deposito, ya saya sih nggak deposito sih. Habis itu ori gitu kan, obligasi, ori, sukuk dan sebagainya.
yang seperti itu, atau reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap itu generate income, atau reksadana yang memang di dalamnya itu saham-saham yang punya portfolio yang bagi dividen tinggi. Nah kalau itu udah, bisnis udah, investasi udah, bisa juga punya aset lain yang bisa generate income. Kayak apa? Kayak misalkan punya channel YouTube gitu kan, terus punya blog. Nah kayak channel YouTube kan kita upload video ke sana, orang nonton, kita dapat iklan, nah kita dapat AdSense-nya. Punya blog gitu kan, kita punya blog, kita juga bisa ngerasain passive income. Kenapa? Karena kalau trafficnya banyak, kita bisa pasangin iklan, nanti tiap berapa periode atau tiap bulan mungkin kita bisa terima bayaran dari Google juga gitu. Atau kalau enggak ya, misalkan nulis buku dalam bentuk ebook, kalau dalam bentuk ebook kita harus aktif jualan sih. Nah, buku yang misalkan bisa bayar royalti ke kita, atau bikin aplikasi, atau misalkan nulis buku, bikin aplikasi, bikin lagu gitu kan. Nah, itu bisa dapat bayar royalti ke kita. Itu begitu kita udah selesai nulis, kita udah selesai publish kontennya, kita dapat income, itu jadinya passive income kayak gitu. Jadi ya balik lagi nih ke kitanya, kita tuh sukanya apa gitu kan, apa yang bisa dimonetize dengan kemajuan teknologi sekarang, terus kemudian ya we put out there, terus kita lihat orang-orang seperti apa gitu. Wah, ya Ya banyak kuncinya banget. jangan malas sih, jangan malas. Jangan malas, benar. Jangan, jangan ini ya, santai-santai Netflix, Netflix gitu ya. Nggak Tapi, masalah loh. Netflix oh, bisa jadi sumber itu konten. Berapa banyak akun nah, Instagram yang bikin konten pakai Tinder Swindler kemarin kan? betul, banyak banget, benar-benar, benar. Iya, 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 betul. Jadi, jadi ya, sebetulnya basically sih Netflix itu kayak misalkan kayak saya ya Mas ya, kan juga bikin-bikin kayak waktu tahun lalu Tom Caca itu banyak banget ya. Ada Oh iya, iya. terus ya kan ada lagi yang lain juga seperti Squid Game itu juga Game. ada contoh-contoh finansialnya juga kan gitu. Tapi bener banget Ya, sih ya. yang Mas Dani share kan. Artinya memang ya kita saat ini ya teman-teman ya, mau kita masih aktif ya, tetap ya kita juga tetap harus appreciate sama diri kita juga. Tapi boleh juga gitu loh. Kita sekarang banyak banget platformnya, mau investasi kayak mau reksadana dulu, mungkin pikir ya agak takut lah kalau kalau main saham langsung gitu ya. Udah reksadana aja gitu. Banyak banget platformnya. Dan Hmm. eh untuk Mas Dani sendiri sebetulnya pro cons-nya aktif sama income apa sih Mas? Maksudnya kan supaya nih teman-teman malam ini yang mungkin mungkin juga udah tahu, cuman dengar ceritanya. Gak ada mas. Saya nggak punya Ah, pro nggak and ada. cons untuk aktif atau passive income. Semuanya kalau bisa. Oke. Punya active income, punya Wah, passive income gitu. Harus punya oke, semuanya. menarik. Jangan cuma pilih salah satu. Oke. Berarti kuncinya adalah ayo kita pasti punya value masing-masing teman-teman. Jangan cuma punya satu income aja. Kalau bisa dua, tiga, Betul. empat, lima, why not gitu loh. Ya kan? Yes. Apalagi Betul, betul. yang Sebanyak penting mungkin. jadi kadang-kala kan suka kepikir gitu ya Mas ya. Aduh jualan kayak gini gengsi. Nanti ditolakin. Lah, kita juga nggak minta makan dari orang itu juga gitu kan. Betul, betul. Asal yang penting kan jualnya juga halal ya, why not gitu kan. Nah, Ya. ber- soal aktif dan pasif ya, pasti nggak lepas dari yang namanya budgeting. Nah, kalau Mas ini sendiri tipe yang kalau misalkan jalan-jalan atau misalkan weekend, kan kadang kalau weekend tuh kita cukup hura-hura ya Mas ya, makan enak, Ya. all you can eat, apa segala macam, nonton, lalala gitu. Mas Dani sendiri ngebudgetin nggak sih untuk hal itu? Gini, kalau soal ngebudgetin sih ikutin aja. Kalau misalkan belum pernah gitu kan. Kalau saya udah ada nih, udah tahu pos-pos saya berapa-berapa. Kalau belum pernah ikutin aja 20, 30, 50 gitu kan. 20% investasi, 50% kebutuhan hidup, 30% buat senang-senang. Jadi kalau misalkan Kayaknya teman-teman mau budgetingnya seperti apa, ikutin aja itu. Kalau belum punya ya, kalau udah punya kebutuhan sendiri-sendiri,
ya investasi duluin, kebutuhan bayar. Kalau udah selesai semua investasi sama kebutuhan, sisanya habisin nggak apa-apa. Kalau saya sih prinsip saya gitu, because you have to have fun gitu, you need to have fun. Betul. Kalau kalau nggak have fun dengan duit kita, buat apa dicari gitu. Jadi jangan stres. Bener banget. Bener Masalahnya kalau banget. misalkan punya utang, utang kan 30% nih, nggak tahu utang kartu kredit, pay letter, apapun gitu. Utang 30% itu harusnya ngambil dari porsi 30% buat senang-senang kita. Gitu kan 20, 30, Hmm, 50. 20 tetap harus jalan, 50 tetap harus jalan, 30 kalau punya utang ya 30-nya ngambil dari situ. Nah, kalau utangnya lebih dari betul. 30%, misalkan 40%, ya berarti ngambil dari seneng-senengnya plus sama kebutuhan. Jangan sampai udah Hmm. punya utang 30%, nya 30% seneng-seneng tetap terus jalan gitu. Sementara yang Nah, 20% investasi hilang sama ngambil kebutuhan dari kebutuhan hidup. Kelar hidupnya udah. kelar hidupnya. Iya bener. Terakhirnya kelar hidupnya. Aduh, bener banget ya. Jadi ya memang kadang kala suka gitu sih Mas. Kita ya self reward aja. Atau bahasanya sekarang mau healing deh. Ya, Tapi ya, suka kebablasan soal itu. Nah, ya, betul. ini nggak kerasa sih teman-teman. Maksudnya ini udah sharing cukup banyak ilmu daging. Mungkin bagi teman-teman yang mau drop pertanyaan, monggo ya. Bisa nanti Mas Dani bisa langsung share gitu. Nah, mungkin sambil nunggu ada yang drop pertanyaan gitu ya. Mas Dani sendiri berarti sekarang aktifnya bener-bener sebagai apa nih Mas? Katanya kan sebagai dulu bilangnya tukang kredit nih. Emang bener Masih, Mas? masih, masih, masih. Oh Mas, Yang beneran tukang kredit saya. wah oke. Saya memang ini kerja di apa? Kredit korporasi. Jadi saya memang Hmm, analis marketing kredit sama analis kredit juga gitu. Masih, kalau itu masih. itu masih. Oh, jadi ya itu masih terus dan yang lain-lain tetap jalan lah ya. Selama Mm-mm. masih bisa masih bisa dihandle, why not kan? Betul, betul. Wah, cukup menarik sih. Nah, ini teman-teman mungkin ada yang mau bertanya soal aktif eh, sama versus passive income nih. Apa Kayak tadi teman-teman ada yang yang komen sih di atas atas Mas sudah, tapi udah ke oh gulung ke ada atas ya. coba Saya nggak bisa em, turunin dari sini soalnya. oh it's okay oke oke Mas. Bentar. Ini tadi yang teman-temanku ada yang bilang compounding. Jadi dari Oh ya, kita teori tadi terus dapat dividennya berapa ya kita puterin lagi taruh di reksadana yes. mana ini. Hmm. Nah, ini tadi ada bahas soal dana pensiun, tapi nanti dulu kali ya Mas ya. Mungkin kita di episode selanjutnya deh. Nah, ini juga dari Kak Arila nih, keren nih insight-nya Mas Dani. Dari toko bisa diaplikasikan ke trading. Iya, betul banget. Jadi sebenarnya dari Kegiatannya sama soalnya jual beli kan, betul, jual beli. beda barang Oh, aja ini ya. Ini ada dari temen aku dari Cik Devi. Bener nih Mas, dulu aku juga sewa-sewain komik zaman kecil. Wah, belajar passive income. Oh ini ada juga yang menarik Mas. Jadi kalau kita zaman dulu ya, kecil kan kita mungkin pengen ya dapat beberapa cerita atau update ilmu apa. Kadang main nongkrong di media, terus kita baca bukunya, ya kan gratis kan. Saya Itu nggak kan punya buat, keistimewaan itu soalnya dulu Mas. oh oke, waktu itu enggak Saya ya. nggak punya. Di- Nah, saya begitu selesai sekolah, saya bisa main ke Gramedia tapi nggak lama-lama karena saya harus segera pulang buat bantuin orang tua saya jagain toko. Gitu. Saya kadang diminta untuk belanja gitu kan, untuk belanja barang, terus belanja minyak atau apa gitu. Jadi makanya saya nggak bisa nongkrong lama-lama. Saya tadi juga baca sih, saya nggak bisa nongkrong lama-lama, nggak punya privilege itu buat baca. Bahkan untuk baca gratis di Gramedia aja itu satu privilege buat saya dulu. Gitu. Oke.
Jadi makanya saya Oh, harus beli komiknya. beri gue saking saking udah punya komik terus yaudah deh nggak boleh tuh sampai teman-teman sampai ditekuk aja ini ya notice ya. Mm-mm. Oke, ini mungkin nah ini dari Mbak Ika Oktaviana, Mas tadi gimana yang pembagian bayar utang dan buat jalan-jalan itu berapa persen masing-masing? Ini aku pin komen deh. Gini, budget kan 20, 30, 50. 20% investasi, ulangin ya, 20%, 20 itu investasi. Jadi ingat investasi itu harus 20% penghasilan. Jadi yang diingat ketika gajian, oke 20% aku harus investasi. Berapapun gajinya, mau gajinya sejuta, berarti 20%-nya 200.000. Itu harus dibeli investasi. Terus habis itu gajinya 10 juta, berarti 2 juta sebulan, dibeli investasi. Harus duluan. Begitu gajian tanggal 25, kalau bisa maksimal tanggal 26, either udah beli reksadana atau duitnya udah ditransfer ke RDN buat beli saham, atau udah beli emas, atau beli apapun lah. Asalkan investasi gitu. Terus habis itu 50% kebutuhan hidup. Jadi kalau misalkan gajinya 10 juta, berarti 5 juta buat kebutuhan hidup. Bayar kos, bayar listrik, terus beli aqua, galon gitu kan. Beli apa lagi ya? Beli makanan kucing, beli apapun, pokoknya itu 50%. Sisanya 30% itu buat seneng-seneng. Seneng-senengnya Hmm, gimana? Mau jalan-jalan, mau ngafe, mau beli buku, mau apapun yang intinya itu adalah self love, self healing, self reward ya dari 30% itu. Kalau misalkan punya utang, utang kan maksimum 30%. Nah, 30% ngambilnya dari yang 30% self love, self healing dan sebagainya. Kalau udah punya utang 30%, ya udah jangan lagi mau self healing, mau self love, mau self reward, mau jalan-jalan, mau apapun yang penting happy happy, jangan sampai utangnya lunas gitu. ya, Kalau betul. ternyata udah 30% ada utang, masih tetap self love, self healing dan sebagainya, pasti deh nggak investasi atau kalau nggak beli listriknya utang sama temen, yakin kalau itu. Jadi kayak gitu ya. Wow, thank you banget Mas Dani. Mbak Ika cukup menjawab nggak tadi jawabannya? Mungkin bisa ini ya, Itu ada yang tinggal. nanya tuh, asuransi berapa Eh, persen? Asuransi sih masuk masuk ke dalam kebutuhan hidup ya, oh, harusnya. oke. Asuransi itu biaya biaya rutin gitu kan, dan itu kalau asuransi sih kurang lebih ya itu sekitar 10%-an lah dari gaji mestinya. Tetap dari gaji. Oke. Nanti kita juga akan bikin sesi khusus lah ya Mas ya tentang asuransi. Nah ini ada dari Ibu Lola, ini aku pin aja. Eh, Pastikan mulai dicicil di usia 40 tahun. Udah telat nggak sih? Atau ada tipsnya nggak? Telat sih enggak ya, cuma memang kalau misalkan yang dituju itu seperti apa, ya harus dihitung lagi tujuannya berapa gitu. Nggak pernah ada kata telat kok. Mau mulai ngebangun apa passive income-nya itu di umur 50-an juga nggak masalah gitu. Selama biaya hidupnya sudah terpenuhi dari dana yang ada, dari aset yang ada gitu. Kalau misalkan ngomongin telat apa enggak, misalkan ngomong kayak umur 40 baru mulai ngerencanain ngumpulin dana pensiun. Dana Nah, kebutuhan pensiunnya misalkan sekitar 3 miliar, tapi penghasilannya sekitar 5 juta atau 10 juta. Nah, itu bisa kekejar nggak dengan sisa waktu mungkin sekitar 15 atau 10 tahun. Ya bisa kekejar, cuma nanti tiap bulan yang harus dikumpulin untuk bisa ngejar berapa dana pensiunnya itu akan cukup gede gitu. Nah, di situ mungkin baru dibilang telat. Tapi kalau mau mulai ngebangun passive income di umur 40 sih nggak telat sih. Ya, boleh-boleh aja nggak masalah. Aktif beli apa? Aktif beli investasi, begitu terima prosit pembayaran dari return investasinya, jangan dipakai. Itu duitnya dipakai buat beli investasi lagi, reinvestasi kuncinya. Jadi mau investasinya di satu tempat yang sama nggak masalah, asalkan tahu apa yang dibeli, returnnya dibeliin investasi yang lain terus menerus gitu. Gitu aja sih paling ininya. oke. Thank you Mas Yani. Menjawab Bu Lola mungkin bisa drop komen lagi ya. Oke. Sebenarnya pada intinya nggak telat ya Mas ya kita mau investasi di umur berapa, cuman yang penting kita tahu dulu tujuan keuangan kita gitu. Dan sampai
ya kita jalan aja, ngalir aja gitu kan. Tapi pas dicek-cek, oh iya ternyata udah udah usia segini, atau oh iya ada banyak hal-hal yang ternyata kelupaan gitu kan. Oke. Teman ada yang mau bertanya, ya mau aktif versus passive income atau yang berkaitan dengan budgeting atau hal apapun boleh ya. Jadi kalau Nah ngomongin kalau pasif soal sama aktif income itu kata penghubungnya itu bukan versus sebenarnya. Pasif dan nah aktif income. Jadi bukan versus, bukan pilihan. Jadi lakukan semuanya, bukan miliki semuanya gitu. miliki semuanya, oke. Oh bener banget tuh, bisa bisa apa, bisa punya dua-duanya, kenapa enggak gitu kan, apalagi kita Ya, eh, lain lah. Oke. Oke, mungkin cukup sampai di malam ini nih Mas Dani. Nanti nantikan ya teman-teman. Jadi aku buat financial series. Jadi yang pertama kita bahas tentang, sebenarnya topik besarnya tentang money management. Gimana sih buat ngatur uang. Terus topik spesifiknya lebih ke aktif dan passive income gitu. Dan passive income. Nah, next ada episode selanjutnya kita akan ngomongin tentang dana darurat gitu ya. Jadi setelah kita udah punya earn money, nah apa nih step-step yang ya mungkin awal-awal yang harus kita juga ketahui juga ya. Itu aja. Thank you very much buat Mas eh Dani buat waktu. soal Gimana soal Mas? dana darurat Mas, soal dana darurat aku Ya, lagi mau bikin webinar tanggal 28 nah, Februari besok. Jadi boleh tuh. buat teman-teman yang mau belajar dana darurat secara detail lengkap, mau di mana ngumpulinnya gimana itu bisa ikutan. Jadi nanti linknya Nah, ada di profil saya gitu. tuh. Berbayar sih kalau Oke. webinar saya memang tanggal 28 Februari. Itu hari Senin tapi hari libur. Oke. Oh, Gitu. 28 Februari. Libur, hari libur. Nah, tuh teman-teman. Ini bisa habis dari sini gitu ya. Boleh cek langsung ke profilnya Mas Dani Rahmat gitu kan yang ada di atas, tinggal diklik aja. Terus kalau bagi yang mau tahu tentang dana darurat langsung aja ikutan gitu. Thank you teman-teman buat waktunya, kesempatannya. Thank you very much buat Mas Dani, Thank ilmunya you, thank daging you. banget. Thank you ya Mas. Selamat malam.